Bismillah. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Miss Mai di mata pelajaran Matematika kelas 8. Di video ini akan dibahas materi mengenai garis singgung lingkaran. Khususnya nanti kita akan membahas garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam. Disimak baik-baik ya. Apa itu garis singgung? Garis singgung lingkaran adalah sebuah garis yang ditarik dari sebuah titik di luar lingkaran. Garis singgung selalu tegak lurus dengan jari-jari. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada titik B di luar lingkaran dan garis antara titik A dan B, ya, garis yang menghubungkan titik A dan B ini yang disebut dengan garis singgung. Garis singgung selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran, sehingga ada tanda persegi di sini ya. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas garis singgung persekutuan dua lingkaran. Dua buah lingkaran bisa memiliki dua buah garis singgung persekutuan. Yang pertama, garis singgung persekutuan luar. Gambarnya bisa dilihat yang ini ya. Kemudian ada garis singgung persekutuan dalam. Gambarnya bisa dilihat. Ya. Untuk garis singgung persekutuan luar disingkat dengan nama GSPL. Sedangkan garis singgung persekutuan dalam disingkat dengan GSPD. Oke, kita langsung membahas cara menghitung atau cara mencari panjang masing-masing garis singgung persekutuan luar maupun garis singgung persekutuan dalam. Rumus GSPL atau garis singgung persekutuan luar. Perhatikan gambar dua buah lingkaran. Di sini ada garis singgung AB, ya, atau nanti ditulis dengan simbol SL. SL itu adalah garis singgung persekutuan luar. Cara mencari panjang garis singgung, coba kita buat garis yang sejajar yang panjangnya sama dengan AB dan juga tegak lurus ya di sini. Dari titik P ini kita buat garis yang sejajar dengan AB. Nah, ini panjangnya sama dan dia juga sama-sama tegak lurus. Kalau kita lihat bagian yang ini merupakan segitiga siku-siku. Nah, untuk mencari panjang sisi pada segitiga siku-siku, kita gunakan rumus Pythagoras. Sisi miringnya yang mana? Kalau kita lihat di sini, depan tanda petak ini ya, atau tanda persegi ini, itu adalah sisi miringnya. Kita tulis dengan P ya. Jadi untuk mencari AB yang ini merupakan sisi yang tegak lurus ya kalau dalam segitiga siku-siku. Maka untuk mencari AB adalah selisih dari kuadrat akar dari selisih kuadrat sisi miringnya dikurangi kuadrat sisi yang tegak lurus, yang pendek ini ya. Berarti kalau kita tulis rumusnya menjadi SL sama dengan akar P kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil pangkat 2. Nah, R besar dikurangi R kecil ini dari mana? Ya, dari panjang AO. Yang diperlukan adalah panjang AO ya. Panjang AO itu adalah selisih dari panjang R besar dikurangi R kecil. Paham ya sampai sini ya? Nah, jadi keterangannya SL itu adalah garis singgung persekutuan luar. P adalah jarak antara kedua titik pusat yang mana ini sisi miring ya. Kemudian R besar itu jari-jari lingkaran yang besar. R kecil adalah jari-jari lingkaran kecil. Kita lanjut ke contoh soal ya. Contoh soal GSPL. Jika diketahui jari-jari lingkaran besar adalah 8 cm dan jari-jari lingkaran kecil 3 cm, jarak antara titik pusat lingkaran adalah 13 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan luar atau SL-nya dari dua lingkaran berikut. Nah, berarti kita mau mencari panjang AB. Ingat rumusnya tadi, SL sama dengan akar dari P kuadrat dikurangi dalam kurung R besar dikurangi R kecil pangkat 2. Itu ya. Nah, karena di sini sudah diketahui jari-jari
lingkaran yang besarnya adalah 8. Kemudian jari-jari lingkaran kecil 3. Dan jarak antara titik pusat ke lingkaran 13 atau itu P-nya ya. Kita tinggal masukkan aja ke rumus. Nah, rumusnya menjadi SL sama dengan akar dari P itu jarak antara titik pusat. Yang ini ya, itu 13. Jadi 13 kuadrat dikurangi dalam kurung jari-jari lingkaran besarnya 8. Jari-jari lingkaran kecilnya 3, 8 kurangi 3. SL sama dengan akar dari 13 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 2. SL sama dengan akar dari 169 dikurangi 25. Jadi SL sama dengan akar dari 144. Akar dari 144 adalah 12. Ini kurang sentimeter ya. Jadi panjang dari garis singgung AB adalah 12 cm. Sampai sini paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjut ke garis singgung persekutuan dalam. Rumus GSPD atau garis singgung persekutuan dalam. Perhatikan dua buah lingkaran di sini. Di sini ada garis singgungnya yaitu AB. Kalau kita buat garis yang sejajar dengan panjang yang sama dan juga tegak lurus ya. Sini tegak lurus. Maka kita lihat bagian yang diarsir ini merupakan segitiga siku-siku ya. Kita gunakan rumus Pitagoras dengan garis miringnya yaitu OP atau nanti garis miringnya itu P ya. Panjang OP itu kita beri simbol P. Jadi rumusnya menjadi SD sama dengan akar P kuadrat dikurangi dalam kurung R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Nah, ini rumusnya untuk GSPD. Kalau yang R besar ditambah R kecil itu dari mana? Dari ini ya, sisi AO. Panjang AO itu kan panjang R besar ditambah R kecil. Karena dari sini ya, dari O ke A. Gitu ya. Keterangannya, SD adalah garis singgung persekutuan dalam. P adalah jarak antara kedua titik pusat. R adalah jari-jari lingkaran besar dan R kecil adalah jari-jari lingkaran kecil. Kita lanjut ke contoh soal. Jika diketahui jari-jari lingkaran besar adalah 5 cm, jari-jari lingkaran kecil 3 cm, dan jarak antara titik pusat lingkaran adalah 17 cm, tentukan panjang garis singgung persekutuan dalam atau SD dari dua lingkaran berikut. Ingat, rumusnya SD sama dengan akar dari P kuadrat dikurangi dalam kurung R besar ditambah R kecil di pangkat 2. Kalau kita tarik garis ya yang sama, di sini sama panjang dan tegak lurus, maka membentuk segitiga siku-siku. Nah, rumusnya ini ya. Nah, sisi miringnya itu adalah OP atau jarak antar titik pusatnya. Berarti kita tulis di sini, tinggal dimasukkan aja ya angka-angkanya. SD sama dengan akar dari 17 kuadrat dikurangi dalam kurung 5 ditambah 3. Ya, 5 ditambah 3 itu dari mana? Dari R besar ditambah R kecil. Ya, jarak OA atau AO ini R besar ditambah R kecil. 5 ditambah 3. SD sama dengan akar dari 289 dikurangi 8 kuadrat. SD sama dengan 289 dikurangi 64. SD sama dengan akar dari 225. Akar dari 225 adalah 15 cm. Jadi panjang garis singgung persekutuan dalam dari lingkaran ini, dua buah lingkaran ini adalah 15 cm. Sampai sini paham ya mengenai garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar.